Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada mahasiswa semuanya dan juga kepada saudara-saudara yang. いつ一夜は Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Surya di Sagustian Learning Channel. Em, Kepada mahasiswa semuanya dan juga kepada saudara-saudara, saudara-saudari, mungkin bagi Anda yang tertarik dengan materi kuliah ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti. Baiklah, kita akan membahas dalam mata kuliah tata tulis karya ilmiah dengan chapter 4 berbicara tentang abstrak, ya. Karena setiap karya ilmiah itu membutuhkan abstrak. Jadi kita akan bahas bagaimana penulisan abstrak pada makalah sains. Oke, kita masuk dulu kepada definisi. Abstrak adalah representasi singkat dari dokumen yang panjang. Oke. Jadi bagaimana dokumen ilmiah itu terdiri dari beberapa halaman atau mungkin dari suatu laporan ilmiah yang terdiri dari puluhan halaman, itu bisa kita kompres atau kita persingkat menjadi suatu abstrak. Dan abstrak itu juga bisa disebut juga sebagai suatu versi mini dari makalah, ya, versi mini, versi kecilnya dari makalah, ya. Jadi saya emphasize di sini, ya, saya tekankan di sini, ya, kata kuncinya adalah yang pertama representasi singkat dari dokumen yang panjang atau versi mini dari makalah, ya. Terkadang ia juga disebut sebagai summary, ya, atau ringkasan. Summary atau ringkasan, bukan kesimpulan, ya. Yang dimaksud di sini summary adalah ringkasan. Tujuan abstrak. Nah, ini dikutip dari American National Standard Institute tahun 1979. Ini masih relevan sampai sekarang, ya. Abstrak yang dipersiapkan dengan baik itu dapat membantu pembaca dalam mengidentifikasi konten. Nah, ini ya. Jadi selain judul juga bisa ditaruh di abstrak, ya, tentang mengidentifikasi konten yang tadi, ya. Jadi ia dapat membantu pembaca dalam mengidentifikasi konten mendasar dari dokumen secara cepat dan akurat. Nah, ya, cepat dan akurat untuk menentukan apakah tulisan tersebut relevan dengan ketertarikan dari pembaca, ya. Jadi tetap kita tujuannya adalah bagaimana supaya pembaca tertarik, ya, sehingga mereka memutuskan untuk membaca keseluruhan dokumen. Jadi pertama, yang kita perlukan dalam suatu makalah ilmiah adalah judul yang menarik, ya, judul yang eye-catching, judul yang membuat pembaca bertanya-tanya dan penasaran, apa sih isinya nih tulisan, sehingga dia ingin membaca tulisan secara keseluruhan. Nah, biasanya setelah pembaca membaca judul dan merasa tertarik, yang akan mereka baca dulu adalah abstraknya, ya, karena abstrak itu tadi adalah versi mini dari makalah, gitu ya, atau representasi singkat dari dokumen yang panjang, ya, atau summary atau ringkasan dari paper kita. Oleh karena itu, abstrak juga sama dengan judul, harus menarik bagi pembaca atau membujuk pembaca bisa atau memutuskan untuk membaca keseluruhan dokumen kita. Oke, jadi itulah kata kuncinya bagaimana kita mempersiapkan abstrak yang baik. Fungsi dari abstrak, ya, membantu pembaca untuk memutuskan apakah ia akan membaca keseluruhan teks atau tidak. Jadi di sini bisa dibilang, ya, bahwa abstrak itu adalah perangkat screening dari orang, gitu ya. Jadi dari manusia, kalau kita sebagai manusia ingin membaca, kita akan baca abstraknya dulu. Kalau dari abstrak aja kita udah nggak tertarik, maka kita mungkin tidak akan membaca secara keseluruhan dari teks. Oke. Dan kemudian, abstrak juga membantu peneliti lainnya menemukan artikel kita, ya, melalui search engine, ya. Jadi supaya artikel kita itu bisa lebih cepat ketemu oleh search engine, maka yang diproses dulu adalah bagian abstrak. Biasanya judul dan abstrak itu akan mendapatkan bobot yang besar di search engine, ya. Nah, kalau kita buka beberapa repositori misalnya, ya, selalu contohnya kita buka Google Scholar atau buka repositori yang lain dari suatu jurnal atau proceeding, ya, selalu bagian judul dan abstrak itu ditampilkan. Apalagi yang berbayar, ya, semacam IEEE misalnya atau Elsevier, ya. Dia akan menampilkan judul, abstrak, data penulis, institusi, dan seterusnya. Tapi isinya dia sembunyikan dulu. Nah, jadi berdasarkan judul dan abstrak inilah mesin pencari itu bekerja pertama.
Jadi bagaimana supaya tulisan kita itu lebih spesifik dan lebih mudah ditemukan? Nah, kita harus berhati-hati dalam menulis abstrak. Oke. Sebagian ringkas. Oh ya, juga fungsi abstrak adalah sebagai ringkasan atau teks yang berdiri sendiri. Nah, ini ya. Jadi tadi, jadi tadi begitu kita melihat suatu bagian depan dari tulisan kita, aduh, ini pensilnya nggak fungsi terus nih. C pen. Nah, ya. Jadi kita bisa bilang bahwa abstrak itu adalah teks yang berdiri sendiri. Karena apa? Karena dia bisa diambil, dipisahkan dari tulisan yang lain, dan ditaruh di bagian depan dari halaman tentang tulisan kita. Maksudnya gini, setiap repositori dari jurnal, ya kalau kita udah masuk ke dalam satu paper ya, spesifik, maka dalam paper itu yang akan ditampilkan adalah judul, kemudian abstraknya, kemudian data penulisnya atau autornya. Oleh karena itu, kita bisa bilang abstrak itu adalah teks yang berdiri sendiri. Ya. Karena apa? Karena dia sudah dia sudah mencakup isi tulisan mulai dari introduction atau latar belakang sampai kepada kesimpulan. Jadi mulai dari introduction sampai kesimpulan itu sudah ada di dalam abstrak. Ya. Jadi kita bisa sebut dia sebagai ringkasan atau teks yang berdiri sendiri. Dan ia juga dapat digunakan sebagai arsip oleh akademisi lain yang mungkin tidak punya waktu untuk baca keseluruhan artikel. Nah, ini juga. Ini salah satu trik-triki juga sedikit ya di sini ya. Jadi kadang-kadang untuk seorang akademisi ingin mencuplik atau mensitasi tulisan orang lain, dia kadang-kadang hanya baca abstraknya saja. Oh iya, abstraknya ini, kayaknya ini relevan dengan penelitiannya gitu ya. Jadi dia hanya baca, dia arsipkan, ya dia copy misalkan papernya, dia hanya ambil bagian abstrak, oh ternyata ceritanya tentang ini. Pokoknya udah ngerti lah. Langsung nanti dia buat tulisan ini menjadi referensi. Ya, itu salah satu triki di bidang penulisan ilmiah juga ya. Nah, oleh karena itu abstrak yang baik itu dapat digunakan oleh penulis lain sebagai arsip. Nah, ya. Jadi dia bisa membantu juga. Jadi bagi kita yang punya tulisan, itu adalah keuntungan tersendiri ya, bahwa mungkin tulisan kita dalamnya bisa jadi tidak cukup bagus gitu ya. Tapi karena abstraknya bagus, kita bisa beruntung tulisan kita disitasi atau dijadikan referensi oleh penulis yang lain gitu. Nah, karena itu abstrak ini penting. Jadi jangan Anda menganggap remeh dengan abstrak ya. Dari abstrak itu Anda bisa mendapatkan keuntungan, mungkin saja tulisan Anda nanti disitasi oleh penulis lain gitu. Oke. Kemudian abstrak juga mencakup ringkasan dari temuan-temuan di dalam penelitian ya. Penelitian kita maksudnya ya. Ya, dalam penelitian kita. Apa saja temuan-temuan kita yang penting itu kita tuliskan di abstrak ya. Poin-poin pentingnya apa? Mungkin dalam satu atau dua kalimat. Kemudian abstrak juga sebagai versi singkat atau preview dari artikel penuh. Ya, ini masih hampir sama definisinya. Mempersiapkan pembaca atas apa yang mereka harapkan. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang abstrak itu terlalu wah, ternyata begitu dibaca papernya, itu bisa PHP juga. Jadi di sini ya kalau bisa jangan PHP ya. Jangan PHP di dalam abstrak seperti juga dengan judul ya. Jangan memberikan ekspektasi yang tidak kita ekspektasi yang tidak kita sediakan di dalam di dalam tulisan kita sehingga pembaca kecewa gitu. Oke. Kemudian abstrak juga memfasilitasi indexing ya, indexing dari mesin pencari ya. Dia membangkitkan kata kunci dan informasi bibliografi. Nah, ini juga banyak typo ya, bibliografi ya. Ini pakai i mestinya. Dia membangkitkan kata kunci dan informasi dari bibliografi dari tulisan kita. Apa itu bibliografi? Ya data tentang tulisan kita dalam bentuk electronic index ya. Baik, kita lanjutkan. Kualitas dari abstrak yang baik. Nah, ini ya. Jadi ini ada dua macam abstrak ini ya. Ada abstrak yang bentuknya singkat dan ada abstrak yang bentuknya extended ya, yang agak panjang. Oke, kita bahas satu. Abstrak ya, satu atau lebih paragraf yang dikembangkan dengan baik sebagaimana ditentukan oleh jurnal ya.
Jadi tetap saja, lupa, pennya belum diaktifkan untuk slide-nya. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, tetap saja kita berpatokan pada jurnal. Ya. Jadi, satu atau lebih paragraf yang dikembangkan dengan baik, sebagaimana ditentukan oleh jurnal. Jadi, kalau jurnalnya minta hanya satu paragraf, ya kita buat satu paragraf. Tapi kalau jurnalnya minta lebih, ya kita buat lebih. Ya, tergantung dari jurnalnya. Jadi, kadang-kadang bisa 1-4 paragraf atau long abstract. Ya. Atau mungkin extended abstract, itu bisa 1 halaman. Ya. Jadi, tergantung lah. Kita ikuti saja aturannya. Kemudian untuk ringkasan ya. Jadi kalau abstrak yang berupa ringkasan dari laporan teknis itu biasanya 100-300 kata ya. Ditentukan biasanya. Kemudian dia mencakup 3-5% dari artikel ya, kontennya. Kita harus bisa menyampaikan informasi di sana sekitar 3-5% dari keseluruhan artikel. Kemudian abstrak itu sifatnya standalone ya, self-explanatory dan self-contained. Ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya, kita bisa bilang abstrak itu semacam tulisan yang bisa berdiri sendiri karena sudah mencakup mulai dari introduction sampai kesimpulan, ya mulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Jadi karena dia sudah sudah komplit seperti itu, kita bisa bilang abstrak itu sebagai standalone atau self-explanatory. Ya. Kemudian dia mengandung semua elemen dari paper secara lengkap ya dalam urutan kronologis. Nah ini ya. Ini udah kita bahas kemarin ya. Urutan kronologisnya dalam chapter 2 yaitu IMRAT ya. Ada introduction ya, kemudian method ya, kemudian result dan analysis dan kemudian discussion dan terakhir simpulan. Nah, dalam abstrak semua komponen IMRAT itu sudah ada. Harus kita tuliskan. Dan tidak ada informasi baru yang tidak ada pada versi artikel lengkap. Nah, ini ya. Jadi kalau kita memberikan informasi baru di abstrak tapi di dalam papernya tidak ada, nah itu yang namanya PHP ya. Jadi jangan sampai nanti seperti itu. Oke. Kemudian ia juga menekankan poin-poin utama dan menghindari informasi yang detail. Nah, ini ya. Jadi poin-poin utama saja yang dicantumkan di abstrak. Informasi detailnya di mana? Nanti di dalam badan tulisan. Oke. Kemudian spesifik dengan perubahan properti, performa perangkat termasuk angka-angka. Ini harus spesifik ya. Jadi jangan sampai nanti di dalam abstrak kita kalau kita mencantumkan angka itu kurang spesifik misalnya. Oke. Misalkan paper yang baik ya. Kalau misalkan dia pengujian unjuk kerja, berapa kualitas unjuk kerja dari penelitian kita, dari sistem yang kita kembangkan, nah itu sebaiknya kita tuliskan. Misalkan bisa meningkatkan performa sekitar 95% misalnya, atau menaikkan dari metode sebelumnya itu naik 5 atau 6%. Nah, itu kadang-kadang itu bisa kita taruh di dalam bagian abstrak supaya menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Khususnya kepada metode yang kita review atau yang kita bandingkan. Nah, itu akan bagus sekali. Kemudian hindari kecenderungan spekulatif ya. Jadi jangan spekulatif juga di dalam menulis abstrak. Jadi sesuai dengan fakta saja, sesuai dengan apa yang kita capai dalam penelitian kita. Kemudian hindari singkatan dan akronim. Nah, ya. Hindari singkatan dan akronim. Kecuali memang harus. Oke. Karena apa? Kadang-kadang orang yang tidak familiar dengan tulisan kita, katakanlah kalau kita menuliskan tulisan dengan pembaca yang umum misalnya, yang bukan dikhususkan kepada suatu community atau suatu society di bidang keilmuan kita. Nah, biasanya akronim atau singkatan-singkatan tertentu itu tidak familiar. Contoh, saya tadi banyak menyebutkan kata SVM, SVM gitu ya. Machine learning ya. SVM itu adalah salah satu metode machine learning. Kepanjangannya adalah support vector machine misalnya. Bagi orang non informatika misalkan, atau bagi orang non computer science, walaupun dia orang sains misalnya, katakanlah orang sains, orang teknik industri misalnya ya, atau orang teknik yang lain, teknik sipil misalnya, atau orang teknik geodesi, mungkin kata-kata SVM itu tidak familiar, mungkin ya, saya juga kurang tahu. Nah, jadi kalau kita menggunakan singkatan SVM, setidaknya di dalam abstrak kita berikan kepanjangannya, ya apa itu SVM, ya kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting ya, tidak mengandung referensi ke literatur lainnya kecuali pada critical paper.
Jadi di sini di abstrak kita tidak menyebutkan paper orang lain, kita khusus membahas paper kita sendiri, ya. Kecuali pada critical paper, ya kalau memang tujuan paper kita adalah mengkritisi paper orang lain, kita sebutkan. Tapi kalau kita membandingkan dengan paper orang lain, sebaiknya kita hanya cerita tentang paper kita saja. Nanti di mana menyebutkan paper orang lain itu nanti di dalam tulisan, di dalam batang tubuh tulisannya. Oke, nah itu adalah cara-cara menuliskan abstrak yang kualitasnya lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tipe dari abstrak. Geser lagi, ups, salah. Geser sedikit, sini, geser sini. Tipe abstrak. Yang pertama adalah deskriptif abstrak, ya, atau indikatif abstrak. Nah, ya. Deskriptif abstrak atau indikatif abstrak. Biasanya ini untuk review paper atau untuk kritik paper, ya. Tujuannya adalah memberitahu pembaca informasi yang dikandung dari suatu laporan, artikel, atau paper. Ya. Jadi ini tujuannya hanya memberitahukan. Ya. Wah. Kemudian dia mencantumkan tujuan, metode, dan cakupan dari laporan, artikel, atau paper. Ya. Jadi kita cantumkan semua nih, tujuan, metode, dan cakupan dari paper yang kita kritisi itu apa saja gitu ya. Itu kita tuliskan di dalam abstrak deskriptif. Kemudian jangan memberikan hasil, kesimpulan, atau rekomendasi. Ya. Ini saya juga kurang tahu ya kenapa tidak kita kasih kesimpulan. Mungkin supaya pembaca tertarik membaca lebih panjang ke dalam tulisan kita. Biasanya cukup pendek, di bawah 100 kata. Ya. Tipe abstrak untuk deskriptif. Kemudian mengenalkan subjek kepada pembaca. Subjek apa nih? Ini banyak tipe ya. Mengenalkan subjek dari paper yang kita kritisi ya. Siapa yang harus membaca artikel yang direview tersebut. Nah, jadi ini siapa saja kira-kira apa namanya orang-orang yang menjadi target untuk membaca paper kita ya. Jadi kita kenalkan dengan baik. Yang kedua adalah tipe informatif abstrak ya, informatif atau structured abstrak. Ini yang biasanya dipakai untuk paper riset dan laporan penelitian. Dia ya, mengkomunikasikan informasi yang spesifik dari laporan, artikel, atau makalah. Ya. Kemudian sama ya, mencantumkan tujuan, metode, dan cakupan. Ini sama dengan deskriptif. Ya. Kemudian harus memberikan hasil. Nah ini bedanya sedikit. Simpulan dan rekomendasi. Ya. Ini untuk informatif abstrak. Kemudian bisa membujuk pembaca untuk memutuskan apakah mereka akan tertarik membaca laporan kita secara lengkap atau makalah kita secara lengkap atau tidak. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita mendesain dari abstrak pembaca akan tertarik. Nah, itu adalah tantangan di bidang menulis abstrak, dalam hal menulis abstrak. Oke. Struktur dari sebuah abstrak. Nah, ini mengikuti kaidah IMRAT yang setelah kita bahas ya. I atau introduction atau latar belakang. Di bagian ini kita memberikan kalimat pembuka sederhana tentang latar belakang penelitian atau pekerjaan yang dilakukan. Jadi ada satu kalimat sederhana. Kemudian M, ini masalah tujuan. Imrat itu bagian kecilnya. Kemudian masalah tujuan. Satu atau dua kalimat yang memberikan pertanyaan masalah. Jadi ini masih bagian introduction ya. Jadi intro ya, latar belakang dan tujuan. Satu atau dua kalimat yang memberikan pertanyaan atau masalah atau tujuan dari pekerjaan penelitian kita. Ya. Ini panjangnya satu atau dua kalimat. Maksimal dua kalimatnya. Tapi satu kalimat saja saya kira sudah cukup. Kemudian metode. Berisi satu atau dua kalimat untuk menjelaskan apa yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya. Isinya bisa maksimal dua kalimat juga. Kemudian hasil, satu atau dua kalimat juga. Jadi ini tergantung nanti ya berapa panjang yang diizinkan oleh sebuah paper sehingga kita bisa menuliskannya dalam satu atau dua kalimat tergantung kebutuhan kita bagaimana kita bisa menyampaikan informasi selengkap dan sedetail mungkin di dalam abstrak yang pendek. Kira-kira seperti itu. Di bagian hasil juga sama, result and analysis ya. Di sini juga berisi satu atau dua kalimat untuk menerangkan temuan-temuan ya atau hasil-hasil yang kita peroleh. Oke. Kemudian simpulan, Kemudian kesimpulan.
Kesimpulan hanya terdiri dari satu kalimat yang memberikan konsekuensi terpenting dari pekerjaan kita. Apa nih satu kalimat sehingga dengan membaca kalimat kesimpulan ini orang jadi mengerti inilah hasil apa yang sudah kita capai begitu ya dari pekerjaan-pekerjaan ilmiah kita. Terkadang latar belakang dapat dihilangkan, metode dapat digabungkan dengan tujuan. Jadi ini kadang-kadang latar belakang itu bisa tidak perlu ditulis ya. Metode bisa digabung dengan tujuan di sini. Ini kalau kita hanya tersedia space yang sangat pendek ya dari paper, katakanlah papernya hanya 4 halaman ya. Ini kan very short paper ya, 4 halaman. Atau mungkin bahkan cuma 2 halaman papernya. Jadi bagaimana kita menyingkat abstrak sehingga dia tidak menghabiskan space untuk isi dari tulisan atau isi dari makalah. Jadi kalau misalkan kebutuhannya seperti itu, kita bisa gabung-gabung nih. Ya, di sini bisa kita gabung, kita pendekkan lagi tulisan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa terjawab oleh abstrak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh abstrak. Misalnya, ada pertanyaan, mengapa Anda melakukan studi atau proyek ini? Kira-kira bisa tidak dijawab dari introduction? Nah, kalau tidak bisa, maka kita harus perbaiki lagi bagian introduction-nya. Kemudian, apa yang Anda kerjakan dan bagaimana? Nah, ini bagian metode ya. Bagaimana kita mengerjakannya, ini kita sebutkan. Atau bisa terjawab dari bagian abstrak yang tadi kita tuliskan di bagian metode. Kemudian apa yang Anda temukan? Nah, ini bagian result ya, bagian result atau bagian hasil ya. Harus bisa dijawab dalam satu kalimat. Kemudian apa makna dari penemuan-penemuan Anda? Nah, ini kira-kira bagian analysis, research analysis atau discussion atau diskusi di sini ya. Nah, di diskusi ini juga kita biasanya tuliskan di abstrak ya. Misalkan kita menemukan tentang dari data yang kita peroleh, kita analisis, dan kita menemukan kecenderungan tertentu atau informasi-informasi penting, ya, maka itu kita tuliskan dalam satu kalimat pendek di dalam bagian analisisnya. Oke. Kemudian apa keuntungan dari metode atau alat yang Anda pilih? Ya. Nah, ini keuntungannya biasanya kita sebutkan nih. Ya. Di dalam abstrak ya. Misalkan ya kita yakin misalnya atau kita misalnya ya dalam suatu abstrak kita tuliskan dan kita yakin bahwa metode ini sangat bermanfaat untuk penelitian tentang ini gitu ya untuk meningkatkan akurasi atau meningkatkan hasil deteksi dan seterusnya macam-macam lah ya intinya kita menekankan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu akan bermanfaat ya. Ini biasanya kita tuliskan di bagian abstrak dan sebaik apa ia bekerja ya misalnya jadi pertanyaan ini biasanya kita tuliskan jawabannya dalam bentuk angka-angka misalnya dari hasil kita bisa sebutkan bahwa metode kita sudah bisa meningkatkan akurasi sebesar sekian persen dari metode state of the art yang sudah ada misalnya. Nah, itu biasanya bisa kita tuliskan juga dalam abstrak ya. Jadi sebaik apa dia bekerja bahwa kita mendapatkan improvement dari metode sebelumnya yang sudah stabil misalnya ya atau yang sudah menjadi state of the art di bidang penelitian yang kita lakukan. Itulah kira-kira. Oke, sekarang kita cek nih. Ini adalah salah satu ini adalah salah satu abstrak dari tulisan paper saya bersama Imelda Sukmawulandari tahun 2013 yang dikirimkan ke salah satu conference ya. Saya lupa ini conference-nya apa. Oke. Nah, ini salah satu abstraknya ya. Kira-kira sepanjang inilah kira-kira ya. Nah, ini sudah mencakup keseluruhan komponen yang tadi sudah kita bahas. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian introduction ya, bagian latar belakang tadi ya. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber hukum wajib diimani oleh lebih dari 1 miliar umat Islam di dunia. Nah, ini kan sudah pembuka lah ya, introduction tentang kenapa kita membahas tentang Al-Quran misalnya. Apanya yang akan dibahas? Nah, kita sampaikan pada kalimat selanjutnya. Namun, nah ini ya, kita baca. Karena berbentuk dokumen yang panjang ya, dan diturunkan dalam bahasa Arab, menyebabkan orang awam yang tidak memahami bahasa Arab
semakin sulit untuk menemukan topik tertentu untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, di sini kita sebutkan problem statement-nya atau masalah dalam penelitian kita. Oke, jadi masalahnya adalah orang awam yang tidak memahami bahasa Arab sulit untuk menemukan topik tertentu. Padahal Al-Quran tadi di bagian pertama atau bagian introduction itu adalah sumber hukum yang wajib diimani, begitu. Ya. Kita lihat nih di slide sebelumnya, ya, bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum yang wajib diimani. Jadi sebagai sumber hukum, kita mau cari suatu hukum di dalam Al-Quran. Tapi sebagai orang yang tidak berbahasa Arab, pasti kita akan kesusahan gitu ya. Jangankan kita, mungkin orang yang pandai berbahasa Arab pun, kalau dia tidak menghafal Al-Quran, itu juga akan sulit untuk mencari ya referensi hukum di dalam Al-Quran, ya, karena tidak hafal. Nah, oleh karena itu, dari problem ini, kita sampaikan di sini tujuan penelitian kita. Ya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pencarian ayat Al-Quran berbasis web berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia dengan melakukan reorganisasi korpus. Nah, ini kan kata-kata spesifik ya, orang akan bertanya-tanya nih, apa ya reorganisasi korpus? Berdasarkan tema dan subtema, sehingga dapat memenuhi preferensi pengguna dalam menemukan topik yang diinginkan. Nah, dari sini, ini orang akan mulai tertarik ini, ya, karena biasanya cari ya keluarnya satu ayat gitu. Kalau reorganisasi korpus ini seperti apa ini barangnya, gitu kan? Nah, ini kita sampaikan di sini tujuan penelitian. Kemudian di selanjutnya metode atau approach ya, atau apa yang kita lakukan untuk memecahkan tadi penelitian kita, permasalahan kita. Metode yang digunakan adalah sistem information retrieval dengan model ruang vektor yang telah dinyatakan efisien dan produktif dalam menemukan dokumen relevan. Nah, jadi apa yang membedakan sistem pencarian kita dengan yang lain adalah reorganisasi korpus. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi daya tarik ya untuk pembaca supaya bisa membaca tulisan kita sampai ke batang tubuhnya gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Itu bagian metode dan bagian result dan analisis ya. Temuan-temuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memberikan performa yang baik dalam menemukan dokumen-dokumen relevan di urutan teratas. Pembuktian dengan menghitung nilai precision dan recall serta menggambarkan grafik profil performa sistem juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, di sini sengaja kita tidak tuliskan angka-angka karena kita belum menemukan penelitian yang sejenis pada saat itu, ya, sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain, begitu. Jadi pembaca kalau mau tahu bagaimana nilai precision dan recall-nya ya silakan baca ke dalam, gitu ya. Dan terakhir adalah bagian simpulan. Nah, di sini yang kita sebutkan tadi ya, bahwa sebaik apa sistem kita bekerja, apakah dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita tuliskan dalam simpulan, ya, seperti ini. Sistem ini bisa menjadi solusi masa depan. Nah, ini kan menjanjikan ya. Sistem ini bisa menjadi solusi masa depan bagi umat dalam menemukan referensi ayat Al-Quran tentang suatu masalah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, ini jadi balik lagi ya. Jadi seperti kaidah Imrat yang kita bahas di chapter 2, dimulai dengan statement yang general di bagian introduction dan kemudian bagian conclusion-nya juga ditutup dengan ditutup dengan kalimat yang general kembali ya. Di sini kan kalimatnya general ya. Tapi di bagian dalam itu seperti gelas pasir ya. Gelas pasir. Jadi dia cekung ke dalam. Nah, ya. Jadi bagian metode, bagian hasil itu cekung ke dalam. Jadi bagian introduction dan bagian simpulannya menjadi general kembali. Oke. Nah, ini jadi kalau misalkan Anda ingin membaca tulisan lengkapnya, silakan buka paper ini ya, di dalam, saya kira repository internet sudah ada, dan ini sudah bisa diakses full papernya, rasanya juga saya taruh di ResearchGate, silakan dibuka. Baik, demikian saya kira kuliah kali ini, tentang cara penulisan abstrak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Ya. Dan apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di dalam kolom komentar atau di dalam grup WhatsApp kelas kita.
Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin kalau misalkan Anda bukan dari kelas mata kuliah ini, silakan tuliskan di kolom komentar di bagian bawah ini. Dan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas terkait dengan chapter ini. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.